Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Mari kita ingat kembali. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak dan gaya. Gerak dan gaya dapat menyebabkan terjadinya usaha atau kerja. Usaha yang dapat dilakukan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi akibat adanya daya. Jadi, apa yang dimaksud dengan usaha atau kerja? Apa yang dimaksud dengan daya? Adakah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah usaha? Mari kita pelajari bersama. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana yang meliputi usaha, daya, dan pesawat sederhana yang terdiri dari tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kita masuk ke materi pokok. Pertama adalah tentang usaha. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 76 atau buku paket kurikulum 2006 halaman 192. Usaha yaitu besarnya gaya yang digunakan untuk melakukan perpindahan. Usaha disebut juga kerja. Usaha berasal dari bahasa Inggris work, maka usaha dilambangkan dengan huruf W besar dan satuannya adalah joule, lambangnya J besar. Karena gaya atau force adalah tarikan atau dorongan, maka lambangnya adalah F dan perpindahan adalah perubahan posisi atau jarak yang ditempuh benda. Bahasa Inggrisnya space sehingga lambangnya S. Usaha dapat dirumuskan menjadi W sama dengan F kali S. Catatan, jika gaya tersebut dilakukan oleh beberapa anak, maka harus dihitung terlebih dahulu resultan gayanya. Perhatikan contoh berikut. Andi mendorong gerobak pasir dengan gaya 200 Newton sejauh 2 meter. Hitunglah besar gaya yang dilakukan Andi. Dari soal itu dapat kita ketahui gayanya adalah F 200 Newton dan jarak perpindahan yang dilakukan Andi 2 meter. Maka usaha yang dilakukan W sama dengan F kali S, hasilnya 200 kali 2 meter, hasilnya 400 Joule. Soal yang lain dapat diperhatikan ada sebuah kotak ditarik oleh 3 buah gaya. F1 25 Newton ke kiri, F2 10 Newton ke kanan, dan F3 30 Newton ke kiri, sehingga resultan gayanya adalah 15 Newton. Kotaknya ditarik sehingga berpindah sejauh 5 meter, berarti S-nya 5 meter. Ditanya usaha atau W-nya, maka W sama dengan F kali S. 15 Newton dikali 5 meter hasilnya 75 Joule. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang daya. Besarnya usaha yang dapat dilakukan setiap orang berbeda-beda. Misal, Andi dapat melakukan push up sebanyak 60 kali setiap menit, sementara Budi hanya dapat melakukan push up sebanyak 30 kali setiap menit. Kalau begitu, siapa yang dapat melakukan usaha lebih banyak, Andi atau Budi? Siapa yang dapat melakukan usaha lebih cepat, Andi atau Budi? Siapa yang lebih kuat, Andi ataukah Budi? Dan siapa yang memiliki daya lebih besar kalau begitu, Andi atau Budi? Daya adalah besarnya usaha yang dapat dilakukan setiap waktu. Atau bisa juga diartikan daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Daya berasal dari bahasa Inggris power, maka lambangnya daya adalah huruf P kapital dan satuan daya adalah watt. Daya dapat dirumuskan P daya sama dengan W work atau usaha per T time waktu. Contoh soal,
Budi dapat melakukan push up sebanyak 30 kali dalam 1 menit. Jika tenaga untuk setiap 1 kali push up adalah 4 Joule, maka hitunglah daya Budi waktu push up dalam waktu 1 menit. Diketahui dari soal itu, 1 menit Budi melakukan 30 kali push up. Setiap push up adalah mengeluarkan usaha 4 Joule, maka usaha yang dilakukan Budi adalah 120 Joule. Waktu 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti daya Budi P sama dengan W dibagi T, hasilnya 120 Joule dibagi 60 sekon. Daya Budi adalah 2 Watt. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang pesawat sederhana. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 81 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 196. Pesawat sederhana merupakan alat untuk mempermudah usaha. Prinsip kerja pesawat sederhana ialah memperkecil gaya yang diperlukan untuk melakukan usaha sehingga menghasilkan KM atau keuntungan mekanik. Pesawat sederhana dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan sebuah sistem yang tersusun dari titik tumpu atau disingkat T, beban disingkat B, dan gaya kuasa disingkat K. Berdasarkan posisi sistem kerjanya, tuas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama jika yang berada di tengah sistem adalah titik tumpu. Contoh tuas golongan pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting, linggis, potongan kuku, tang, penjepit kertas, dan palu. Selanjutnya, tuas golongan 2 adalah jika yang berada di tengah sistem beban atau B. Contoh tuas golongan 2 dalam kehidupan sehari-hari adalah gerobak roda 1, pelubang kertas atau perforator, pemotong kertas di tempat fotokopian, pembuka botol, dan palu untuk pencabut paku. Selanjutnya tuas golongan 3 yang berada di tengah sistem adalah K atau kuasanya. Contoh tuas golongan 3 dalam kehidupan sehari-hari antara lain sendok, sekop, pinset, jepitan kue, stapler, lengan manusia, dan alat pancing. Dapat diperhatikan, gambar yang A menunjukkan tuas golongan 1, titik tumpu di tengah. Gambar yang B menunjukkan tuas golongan 2, beban di tengah. Dan gambar yang C menunjukkan tuas golongan 3, yaitu kuasa di tengah. Pada tuas berlaku persamaan W kali LB sama dengan FK kali LK. W adalah beban, LB lengan beban, FK gaya kuasa, dan LK lengan kuasa. Maka jika disuruh mencari FK dari rumus tersebut akan berlaku persamaan FK sama dengan W kali LB dibagi LK. Sedangkan keuntungan mekanis tuas dapat dirumuskan KM sama dengan W dibagi FK atau beban dibagi gaya kuasa. Rumus yang lain adalah LK dibagi LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Selanjutnya pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang tersusun dari sebuah piringan yang berputar dan diberi tali yang mengelilinginya. Ada 3 macam katrol yaitu katrol tetap, contohnya adalah kerekan timba, kerekan bendera, dan kerekan sangkar burung. Katrol berikutnya adalah katrol bergerak, contohnya adalah katrol untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan. Dan katrol yang terakhir adalah katrol majemuk atau katrol berganda atau disebut juga katrol takal. Contohnya adalah katrol yang digunakan di industri atau di pabrik, serta katrol untuk pengeboran sumur dan mobil derek. Gambarnya dapat diperhatikan. Pada katrol berlaku persamaan W atau beban sama dengan KM dikali FK. Maka jika kita cari FK-nya sama dengan W beban dibagi KM. Sedangkan keuntungan mekanik pada katrol dapat ditetapkan dengan melihat jumlah tali yang mengangkat beban. Dapat diperhatikan pada gambar pertama katrol tetap,
jumlah tali yang mengangkat beban adalah 1, maka km-nya adalah 1. Jadi, jika kotak ini beratnya 1000 Newton, maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat kotak ini, gaya kuasanya juga 1000 Newton. Tidak ada keuntungan mekanik, tetapi keuntungannya adalah perubahan gaya angkat menjadi turun ke bawah sehingga tidak melawan gravitasi dan terasa lebih ringan. Untuk gambar yang kedua, katrol bergerak dapat diperhatikan jumlah tali yang mengangkat kotak ada 2, yaitu yang di kiri dan di kanan. Maka jika kotak beban ini beratnya adalah 1000 Newton, gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkatnya hanya separuhnya, yaitu 500 Newton. Karena km-nya 2. Selanjutnya untuk katrol yang majemuk atau berganda, pada gambar ini kita punya 4 katrol dengan 4 buah tali yang mengangkat beban, maka km-nya adalah 4. Jadi jika berat beban kotak ini adalah 1000 Newton, maka gaya yang kita gunakan untuk mengangkatnya hanya 250 Newton karena km-nya adalah 4. Jadi gaya kuasanya 1/4 dari bebannya. Ke pesawat sederhana yang berikutnya, yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan sebuah pesawat sederhana yang tersusun dari sebuah papan atau lintasan yang dimiringkan. Prinsip kerja bidang miring ialah memperpanjang lintasan gerak benda untuk mengurangi gaya. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah papan untuk menaikkan barang ke atas truk, kemudian jalan di gunung dibuat berliku-liku, kemudian permainan anak-anak yang berbentuk perosotan, lalu jalan di kiri kanan jembatan, kemudian sekrup, pisau, dan tangga. Gambarnya dapat diperhatikan. Persamaan yang berlaku untuk bidang miring adalah F atau gaya untuk mendorong atau mengangkat kotak dikali S panjang lintasan yang ditempuh benda sama dengan W berat beban dikali H tinggi bidang miring. Keuntungan mekanik bidang miring dapat dirumuskan Km sama dengan W berat beban dibagi F gaya kuasa, atau rumus yang lain. Keuntungannya adalah panjang lintasan S dibagi tinggi bidang miring H. Dari rumus ini jika kita cari gaya kuasanya, maka F akan sama dengan W berat beban dikali ketinggian bidang miring H dibagi panjang lintasannya. Selanjutnya pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda dan poros merupakan sebuah pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari berbeda yang bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda, sedangkan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Prinsip kerja roda dan poros ialah dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan atau dalam hal ini memutar sebuah benda. Perhatikan gambarnya adalah contoh roda gigi pada sepeda motor, atau contoh yang lain adalah beberapa roda pada truk digabungkan dengan sebuah as serta rantai sepeda mini atau sepeda ontel. Persamaan yang berlaku pada roda dan poros adalah FB gaya beban dikali R jari-jari poros sama dengan FK gaya kuasa dikali R besar jari-jari roda. Keuntungan mekanis untuk penggunaan roda dan poros adalah Km sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita ingat kembali. Dapatkah kamu menjelaskan perbedaan antara usaha dan daya? Coba dihitung. Jika ayah mendorong sebuah gerobak yang masanya 50 kg dengan gaya 200 Newton sejauh 1 meter, berapakah usaha yang dilakukan oleh ayah? Coba dihitung. Jika panjang AC adalah 1 meter, BC 50 cm, dan berat batu 250 Newton, berapakah keuntungan mekanis dan gaya kuasa untuk mengangkat batu tersebut? Coba dihitung lagi.
Untuk menaikkan drum yang besarnya 2000 Newton ke atas truk yang tingginya 1 meter, Budi menggunakan papan yang panjangnya 3 meter. Berapakah km dan gaya kuasa yang dilakukan Budi? Ya, kunci jawabannya dapat kamu cocokkan dengan hasil pekerjaan berikut ini. Demikian tadi pelajaran IPA pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengingatnya dan pelajaran kita bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran kita pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengeklik tanda like dan subscribe ya bagi yang belum pernah. Terima kasih.